Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Anda semuanya, rekan-rekan semua yang ada di mana aja berada. Dan hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita semuanya diberikan panjang umur dan juga bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun ya. Saya bermula dari sidang kabinet paripurna tanggal 22 Januari 2025 di mana Bapak Presiden menginstruksikan agar penyusunan anggaran berfokus pada penghematan dan pemotongan belanja yang tidak esensial, seperti itu. Efisiensilah seperti itu ya. Seperti apa acara seremonial dan seminar yang berlebihan. Dan ada yang pro dan kontra sebenarnya. Tujuan efisiensi ini memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program yang menciptakan lapangan kerja tentunya, meningkatkan produktivitas serta mendukung swasembada pangan dan energi seperti itu ya. Dan sebagai tindak lanjut, Mr. Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD, APBN ya, tahun anggaran 2025. Di mana Impres ini ya mengarahkan para menteri kepada menteri dan kepala lembaga serta pemerintah daerah untuk meninjau kembali dan mengoptimalkan penggunaan anggaran, memastikan belanja negara lebih efisien dan tepat sasaran tentunya. Implementasi efisiensi ini telah memulai diterapkan di berbagai kementerian. Contoh, Kementerian Perdagangan melakukan penghematan pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, seminar, acara seremonial, honorarium, dan belanja lainnya tanpa mengorbankan operasional dasar dan pelayanan publik. Rekan-rekan semua, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mengelola anggaran negara dengan lebih bijaksana ya. Memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung prioritas nasional. Ya, Anda simaklah ya pidato Presiden Prabowo mengenai efisiensi ya, seperti itu. Namun sebagian orang mungkin punya konotasi yang negatif terhadap efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo ini. Alasannya ya, di antara mereka ada kekhawatiran terhadap pemangkasan anggaran sosial jika efisiensi dilakukan ya dengan memangkas belanja yang dianggap tidak esensial. Ada worry atau kekhawatiran bahwa the program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti bantuan sosial atau subsidi itu barangkali ikut terdampak dan sebagainya ya. Yang kedua, pengurangan acara seremonial dan perjalanan dinas. Nah, beberapa sektor yang biasa mendapatkan keuntungan dari kegiatan seperti seminar, pelatihan atau perjalanan dinas mungkin merasa terdampak karena anggaran untuk kegiatan ini dikurangi seperti itu ya. Beberapa kekhawatiran itu ya wajar aja ada ya. Atau juga ketidakjelasan implementasi di lapangan. Jika kebijakan ini tidak diterapkan secara transparan dan adil, bisa jadi ada ketimpangan ya di dalam pengurangan anggaran, di mana beberapa sektor terdampak lebih berat dibandingkan yang lainnya. Nah, kita sebagai rakyat ya harus memahami ini juga ya. Memahami ini sebagai apa? Satu, melihat tujuan utamanya. Efisiensi ini bertujuan agar anggaran negara digunakan lebih efektif, dialihkan ke sektor-sektor yang benar-benar penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ya. Ya, mereka yang lebih tahu lah seperti itu. Memantau implementasi kebijakan. Nah, ini penting sebagai rakyat ya. Kita bisa mengikuti atau ikut mengawasi apakah
efisiensi ini benar-benar menghasilkan manfaat nyata atau justru mengurangi pelayanan publik yang penting. Nah, jangan sampai ada pengurangan pelayanan publik yang penting ya. Bedakan opini dan fakta. Kadang kebijakan ini dipolitisasi, ini yang lebih parah ya, tidak enaknya seperti itu ya. Oleh siapa? Oleh pihak-pihak tertentu barangkali ada ya. Biasanya ada, yang saya amati seperti itu ya. Sehingga apa? Muncul pandangan-pandangan yang negatif, yang belum tentu benar, opini terlalu dini ya. Memutuskan A, B, C, D terlalu dini seperti itu. Namun sebaiknya lihat langsung sumber resmi atau laporan dari lembaga terpercaya untuk memahami dampaknya seperti itu ya. Maksudnya apa? Efisiensi itu bukan berarti semua dipotong habis-habisan, dipangkas habis-habisan, enggak ya. Tapi apa? Memastikan anggaran negara digunakan dengan lebih bijak dan tepat sasaran. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaannya. Dan disitulah peran kita sebagai masyarakat dalam mengawasi ini. Seperti itu. Ada yang mengaitkan program makan bergizi gratis, ya MBG. Ya, MBG itu kan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting di Indonesia. Nah, khususnya untuk apa? Ya, MBG itu ya untuk kalangan anak-anak dan emak-emak hamil ya, yang diluncurkan pada Januari 2025 yang lalu. Seperti itu. Ada yang ya banyak ya, terutama arah rakyat itu mengarah ke sini sebenarnya ya. Untuk mendanai program MBG yang memerlukan anggaran signifikan, jadi pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan ya, kalau tidak salah ya, penghematan sebesar 750 triliun ya melalui pemangkasan belanja yang dianggap tidak esensial ya. Sampai dengarkan lagi ya pidato Mr. Presidennya di sidang kabinet tersebut ya. Ya, pemangkasan belanja yang dianggap tidak esensial ya, seremonial, perjalanan dinas ya. Ya, namun Kementerian Keuangan menyatakan bahwa efisiensi yang disetujui saat ini mencapai 306 triliun, terdiri dari 256 triliun dari kementerian dan lembaga serta 50 triliun dari transfer ke pemerintah daerah ya. Kebijakan ini, kebijakan efisiensi ini maksudnya menuai berbagai reaksi, berbagai pihak khawatir dampaknya terhadap sektor lain, terutama pendidikan tinggi. Pemangkasan anggaran di sektor ini dikhawatirkan dapat mengurangi kesejahteraan dosen dan meningkatkan biaya pendidikan seperti itu. Nah, sehingga ada protes mahasiswa yang dikenal sebagai Gerakan Indonesia Gelap yang menentang ya pemangkasan anggaran pendidikan demi mendanai MBG ini seperti itu ya. Sebagai masyarakat ya penting untuk memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk apa? Mengalokasikan dana secara lebih efektif ya untuk program prioritas ya, seperti ya betul ya untuk MBG misalnya seperti itu. Ini prioritas. Namun kita juga perlu mengawasi implementasinya agar sektor-sektor vital lainnya tidak terabaikan. Partisipasi aktif dalam diskusi publik dan pemantauan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa program-program diantaranya MBG berjalan sukses tanpa mengorbankan kebutuhan penting lainnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya secara teori efisiensi anggaran itu positif karena memastikan dana negara dipakai untuk hal yang benar ya, penting ya, benar-benar penting ya, dan bermanfaat. Kalau dijalankan dengan baik ya bisa mengurangi pemborosan, mencegah korupsi-korupsi itu ya, dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk program prioritas seperti itu ya. Apakah sering ada pembengkakan biaya di Indonesia ini? Ya ada sih beberapa kalangan, termasuk dari yang pro pemerintah itu. Pembengkakan anggaran itu masalah yang sering terjadi di proyek-proyek pemerintah ya. Yang pertama markup biaya, harga barang atau jasa yang
beli pemerintah seringkali lebih mahal, ya seperti itu ya. Ada perencanaan kurang matang, proyek sering dihitung asal-asalan, ya, sehingga akhirnya butuh tambahan biaya di tengah jalan. Ada korupsi dan inefisiensi misalnya, banyak proyek yang bocor anggaran, atau ada belanja yang sebenarnya sangat tidak perlu, ya. Proses birokrasi yang panjang, makin lama proyek berjalan makin tinggi biaya operasionalnya, seperti itu, ya. Jadi apa yang terjadi dengan kebijakan efisiensi ini, maksudnya Presiden Prabowo memotong anggaran Rp 306 triliun dari berbagai sektor untuk mendanai, ya, program-program prioritas, ya, misalnya MBG, ya. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan keuangan negara sehat dan tidak boros lagi, ya, di hal belanja yang kurang penting seperti itu, ya. Apakah berdampak? Ya nantilah kita lihat dulu apakah berdampak. Dan ya jelas apa yang didemukan itu kan kekhawatiran-kekhawatiran, ya, seperti anggaran pendidikan yang berkurang, memicu protes mahasiswa-mahasiswa itu, ya, Indonesia gelap, ya. Implementasi. Jadi efisiensi itu secara prinsip bagus, tapi harus dipastikan dilakukan dengan adil dan transparan, ya, seperti itu. Kalau mahasiswa demo karena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, memotong anggaran pendidikan misalnya, terutama perguruan tinggi, mereka ya satu khawatir, ya, jika anggaran kampus dikurangi, nah bisa jadi universitas menaikkan uang kuliah atau mengurangi fasilitas untuk mahasiswa. Uang kuliah ya jangan dinaikkan lah, seperti itu, ya, kasihan. Mengurangi kesejahteraan dosen dan tenaga pengajar, ya, dengan anggaran lebih sedikit insentif atau tunjangan bagi dosen dan staf kampus bisa berkurang. Ya, ini masih dalam tahapan-tahapan yang perlu dikaji ulang, ya, dikaji lagi. Kekhawatiran-kekhawatiran ini bisa muncul, wajar, ya, seperti itu, ya. Jadi jika biaya kuliah naik atau beasiswa berkurang, ya mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa semakin sulit mengakses pendidikan tinggi, ya. Ya, demo yang dinamai Indonesia Gelap, ya, gerakan Indonesia Gelap, di mana mahasiswa melakukan aksi mematikan lampu dan membawa lilin sebagai simbol, ya, mematikan lampu di kampus, ya, sebagai simbol masa depan pendidikan yang suram, seperti itu. Mereka menilai bahwa program seperti MBG ini memang baik, tetapi seharusnya tidak sampai mengorbankan sektor penting lainnya, seperti itu. Tanggapan pemerintah, ya, pemerintah menegaskan bahwa pemotongan anggaran bukan berarti pendidikan tidak penting, tapi untuk mengurangi belanja yang tidak esensial, seperti itu. Mahasiswa tetap mendesak transparansi dalam kebijakan ini agar anggaran pendidikan tetap terjamin tanpa harus menaikkan biaya kuliah atau mengorbankan kualitas pengajaran, seperti itu, ya. Jadi ya maksudnya efisiensi anggaran tidak selalu berarti biaya kuliah naik, ya, tapi kalau anggaran untuk perguruan tinggi dipotong secara signifikan, ya bisalah berdampak tidak langsung pada biaya pendidikan, seperti itu. Apakah biaya kuliah pasti naik? Ya belum tentu juga, seperti itu, ya. Pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah kenaikan biaya kuliah, ya, misalnya mengatur agar universitas negeri tetap mendapatkan dana cukup untuk operasional inti, meningkatkan skema beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, ya, lebih terperinci lagi tentunya.
mendorong universitas mencari pendanaan alternatif sebagai kerjasama dengan industri. Jadi tidak selalu langsung menyebabkan kenaikan. Yang menentukan adalah seberapa besar pemotongan anggaran dan sebagaimana universitas serta dan bagaimana universitas serta pemerintah mengatasinya. Seperti itu ya. Kalau pemotongan dilakukan tanpa solusi yang jelas, ya kenaikan biaya ya kadang bisa juga biaya pendidikan bisa terjadi naik seperti itu. Jadi saya sangat setuju kalau biaya kuliah sebaiknya tetap terjangkau ya. Saya juga mantan anak kuliahan gitu ya, tetap terjangkau bagaimana caranya ya, agar pendidikan tinggi bisa diakses oleh semua orang, terutama mereka yang kurang mampu. Banyak yang ingin kuliah tapi kurang mampu. Kalau efisiensi anggaran bikin biaya kuliah naik, justru ya kontraproduktif ya. Karena apa? Pendidikan adalah investasi masa depan. Jadi solusinya bagaimana? Ya jaga subsidi pendidikan tetap stabil. Jangan sampai pemotongan anggaran mengurangi dana operasional universitas secara drastis seperti itu. Fokus efisiensi di sektor lain. Ya, misalnya pangkas belanja yang kurang penting ya. Yang sudah saya sebutkan tadi awal. Seremonial atau perjalanan dinas bukan dana pendidikan. Perkuat program beasiswa. Jika ada mahasiswa yang terdampak kenaikan biaya kuliah, harus adalah skema beasiswa ya, yang lebih intens, lebih luas dan mudah diakses. Dorong kerjasama dengan industri. Kampus bisa juga kerjasama ya dengan industri, mendapatkan pendanaan dari sektor swasta atau riset industri tanpa membebankan mahasiswa. Pastikan transparansi anggaran ya. Kalau kebijakan dilakukan dengan bijak, mestinya dan harusnya ya, biaya kuliah tidak perlu naik. Yang penting pemerintah dan universitas bisa cari solusi yang tidak merugikan ya. Kalau ada yang urgent ya itu tadi ya, beberapa sektor yang bisa jadi urgent atau prioritas efisiensi ya, tapi ya barangkali bertentangan ini ya. Belanja seremonial dan perjalanan dinas seperti itu ya. Pengadaan barang dan jasa yang tidak efektif ya. Infrastruktur yang kurang prioritas seperti itu ya. Subsidi yang kurang tepat sasaran itu jangan sampai tidak tepat sasaran. Reformasi birokrasi yang atau digitalisasi layanan publik ya. Pemerintah bisa mengurangi anggaran operasional dengan menerapkan digitalisasi dalam layanan publik, mengurangi kebutuhan untuk biaya untuk banyak pegawai misalnya, atau dokumen fisik yang mahal ya. Tapi pro dan kontra lagi seperti itu, biasanya seperti itu ya. Anggaran kementerian dan lembaga yang tidak efisien, nah, itu seperti itu. Pantau dan kritisi kebijakan pemerintah ya, dipantau seperti itu. Suarakan pendapat dengan bijak ya. Ya, kalau ada demo ya atau aksi protes itu ya dilakukan secara damai dan berbasis fakta seperti itu ya. Awasi dan laporkan jika ada penyimpangan. Nah, itu penting banget ya. Dukung program yang benar-benar bermanfaat ya. Kita dukung. Ya, terutama peran aktif dalam pemilu dan kebijakan publik ya. Jadi tidak malah golput ya. Misalnya cuma ribut tapi pas ada pemilu malah golput, ribut di media sosial dan di lain tempat seperti itu.
Sebagai RT, lurah, camat, dan bupati, mereka adalah aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya. Seperti itu, ya. RT, lurah, camat, bupati, gubernur, ya. Seperti itu. Mereka adalah aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Harus menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dan kepentingan warga di daerahnya. Ya, seperti itu. Yang dilakukan aparat daerah ya transparansi anggaran di tingkat daerah. Ya. Prioritaskan kebutuhan warga, berkomunikasi dengan warga secara terbuka, awasi dan cegah penyimpangan anggaran. Ya, jangan sekedar ikut kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya pro dan kontra adalah wajar ya. Apalagi kalau menyangkut anggaran negara yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Apa yang perlu kita pro? Ya, kalau mengurangi pemborosan kita pro ya. Fokus ke program prioritas kita pro. Mencegah korupsi pro ya. Kalau yang kontra ya apa? Kalau sektor penting ikut dipotong ya kita kontra, seperti itu. Misalnya pendidikan, riset, kesehatan ya. Itu harus diprioritaskan. Kalau kurang transparansi kita kontra ya. Seperti itu ya. Jadi harus apa? Harus betul-betul transparan ya. Jadi kalau biaya kuliah dan layanan publik apa biayanya naik, ya kita kontra seperti itu. Ya, jadi jika anggaran kampus berkurang, ada kemungkinan biaya mulai naik, misalnya seperti itu ya. Jadi fokus pada data, bukan hanya opini ya. Kritisi dengan solusi, bukan hanya protes. Ya, minta transparansi dari pemerintah dan pelaksanaannya fair dan adil. Seperti itu rekan semua. Ya, kita berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qadatana wa wulata umurina ila tariqil mustaqim warzuqhumul hikmata wal adla fi kulli qarar yattakhidhunah waj'alhu khairan li ra'iyatihim wa la taj'al fihi dararan 'ala al-masakin wad du'afa. Allahumma barik fi arzaqina wahfaz biladana minaz zulmi wal fasad waj'alna minal 'abidina lil khair wa qawwi qulubana bis sabri wal iman. Allahumma in kana fi tadbiri ya syu'unina ma yusabbibu ya yusabbibu dararan lirra'iyati fa'alihim qadatana tariqas sahih waj'alhum ya'maluna li maslahatil ummati wa tajannubiz zulmi wal ijhaf. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada para pemimpin dan penguasa kami. Berikanlah mereka kebijakan dan keadilan dalam setiap keputusan yang mereka buat, agar keputusan itu membawa kebaikan bagi rakyatnya dan tidak memberikan kesulitan bagi kaum miskin dan lemah. Ya Allah, berkailah rezeki kami dan lindungilah negeri kami dan kezaliman dan kerusakan. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berbuat baik dan kuatkan hati kami dengan kesabaran dan keimanan. Ya Allah, jika ada dalam kebijakan yang dibuat sesuatu yang dapat merugikan rakyat, maka bimbinglah para pemimpin kami ke jalan yang benar. Jadikan mereka bekerja demi kebaikan umat dan jauhkan mereka dari kezaliman serta ketidakadilan. Seperti itu ya, berdoa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.